Shalom, selamat sore adik-adik semua. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah komunitas Wija. Puji Tuhan, Papi Robi bersyukur kepada Tuhan kalau di tahun 2021 Tuhan sudah menyertai Papi Robi dan sekeluarga dari tahun 2021 sampai memasuki tahun 2022. Semua karena kemurahan Tuhan. Papi Robi percaya demikian juga Tuhan menyertai kehidupan adik-adik semua yang ada di rumah. Dan puji Tuhan, pada saatnya juga kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan kembali di dalam acara ibadah komunitas Wija. Puji Tuhan, sudah sekian hari, sekian lama kita tidak berjumpa. Tiba saatnya kembali Papi Robi mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau memulai ibadah komunitas Wija pada sore hari yang indah. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Sebelumnya masuk dalam ibadah komunitas Wija, kita mau terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Yuk, siapkan hati adik-adik semua. Tutup matanya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau pada sore hari yang indah ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih kepadamu, semua karena kasih dan anugerah-Mu dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam penyertaan-Mu selama tahun 2021 dan saat ini kami memasuki tahun 2022, kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan ada terus bersama dengan kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah kerinduan hati kami untuk kami datang kepadamu Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik, kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan ya. Dengan segenap hati kita percaya bahwa Yesuslah jalan kebenaran dan hidup ya. Yuk, kita angkat pujian ini. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Ya. Yuk. Haleluya. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya.
dalam namanya ada keselamatan kekal. Dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, Dedek, yuk kita nyanyi lagi. Buat Tuhan lebih semangat lagi ya. Kita katakan setinggi-tingginya langit, ya, lebih tinggi kasih Yesusku, ya. Yuk. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Amin. Kita percaya dari semua bahwa kasih Tuhan lebih tinggi daripada langit, ya, dan kasih Tuhan lebih dalam dari lautan. Puji Tuhan. Kita angkat pujian ini lagi dengan sungguh-sungguh dan pakai gerakan, ya. Haleluya. Amin. Yuk. Oke, siap ada di semua? Mari. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Nah, adik-adik semua, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sembah Tuhan dalam roh dan kebenarannya. Kita percaya, kita mau cinta Yesus, sebab Dia lebih dulu mencintai kita semua. Amin, adik-adik semua. Mari siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh dengan segenap hatimu, aku mau cinta Yesus Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau mau pakai hidup kami Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau mau pakai hidup kami Tuhan, untuk menjadi alat kemuliaan-Mu yang hidup. Tuhan, terima kasih kalau sebentar kami anak-anak-Mu Tuhan hendak mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya pada sore hari ini Tuhan, Engkau hadir memberkati setiap anak-anak komunitas Yedija pada sore hari ini Tuhan. Engkau mengurapi dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat pengertian yang benar tentang firman-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu mengerti dan memahami akan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan buat kami pada sore hari ini Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan buat kami semua pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam Tuhan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik semua, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, ya. Semuanya sikap duduk yang baik, sikap duduk yang manis, Alkitabnya mana, ya. Yuk kita mau dengarkan firman Tuhan. Papi Robi mau mengajak adik-adik untuk mengerti dan memahami bagaimana cerita firman Tuhan pada sore hari ini, ya. Kita Papi Robi akan bercerita bagaimana tentang Musa lahir, ya. Ada di dalam cerita Keluaran pasal 2 ayat 25. Nah, nanti adik-adik baca, ya, selesai firman Tuhan. Tapi untuk saat ini adik-adik cukup mendengarkan firman Tuhan yang Papi Robi sampaikan, ya. Puji Tuhan. Nah, Papi Robi mau menceritakan bagaimana Musa bisa dilahirkan dan diangkat menjadi putri, menjadi anak dari putri Raja Fir'aun, ya. Nah, awal mulanya Musa ketika waktu itu bangsa Israel semakin bertambah banyak di Mesir, ya.
bangsa Israel bertambah banyak ya. Pada waktu itu Yusuf menjadi seorang perdana menteri di Mesir dan terjadi kelaparan yang hebat di Israel sehingga banyak bangsa Israel pergi ke Mesir ya, dan dia di sana menetap menjadi orang Mesir. Namun apa yang terjadi? Semakin bertambah banyaknya bangsa Israel yang mendiami di tanah Mesir, sehingga Fir'aun yang pada saat itu merasa khawatir, yang nantinya takut bangsa Israel menyerang atau ingin menguasai bangsa Mesir, karena semakin banyaknya bangsa Israel yang tinggal di sana. Namun apa yang terjadi? Kekhawatiran timbul oleh Raja Fir'aun, sehingga untuk mencegah jangan sampai bangsa Israel menguasai Mesir, akhirnya bangsa Mesir, Raja Fir'aun memberikan suatu perintah. Dia mempekerjakan bangsa Israel menjadi budak, menjadi pekerja kasar, menjadi pekerja untuk dijadikan budak ya. Akhirnya apa yang terjadi? Bahkan Raja Mesir juga memerintahkan supaya bayi-bayi yang berjenis kelamin laki-laki itu dibunuh. Semua bayi yang baru lahir berusia 2 tahun jenis kelamin laki-laki semuanya dibunuh. Namun apa yang terjadi? Waktu itu Musa dilahirkan pada masa bangsa Mesir melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap bayi yang baru lahir. Apa yang terjadi? Selama 3 bulan ibu Musa merasa takut kalau apa yang sudah dilahirkan Musa ini nanti dibunuh, dan dia menyembunyikan Musa selama 3 bulan. Dan akhirnya dengan berat hati ketika ibu Musa ini sudah melahirkan Musa, melarikan diri dan menghanyutkan Musa di Sungai Nil. Tapi tidak semerta-merta dibiarkan larut. Ibu Musa terus memantau kemana Musa itu mengalir bayinya. Namun apa yang terjadi? Pada saat itu ada rombongan putri Fir'aun ya sedang mandi di Sungai Nil, dan akhirnya menemukan bayi Musa itu, sehingga bayi Musa diangkat dan dijadikan anaknya. Nah, demikianlah bagaimana Musa dilahirkan dan dia diangkat menjadi anak daripada Ratu Fir'aun ini ya, putri Fir'aun ini. Dan Musa semakin hari semakin bertumbuh dewasa. Namun apa yang terjadi dengan kisah Yesus juga? Nggak beda jauh dengan kisah Yesus lahir ke dunia ini ya, sama penderitaannya, tetapi kita melihat ada sesuatu berkat yang luar biasa ya. Ketika Yesus juga waktu dilahirkan pada zaman Raja Herodes, sama Yesus, Maria sampai melahirkan bayi Yesus di atas palungan ya, dan meletakkan bayi Yesus di atas palungan. Itu merupakan suatu penderitaan. Coba bayangkan kalau seandainya hal itu terjadi pada adik-adik semua ya. Mungkin adik-adik juga merasa takut, orang tua adik-adik juga merasa takut. Tapi apa yang terjadi? Sama seperti halnya Maria ketika waktu terjadi pembunuhan ya, bayi Yesus juga dilarikan ke Mesir dan dia menetap di sana. Namun apa yang terjadi? Yesus lahir dan dia bertumbuh dan dia menjadi seorang yang menyelamatkan manusia dari dosa, dan dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus adalah Raja di atas segala Raja. Dan Musa juga sama. Tuhan pilih dia untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya. Papi Robi mau mengajak adik-adik untuk bersyukur dengan apa yang kita alami saat ini ya. Musa dan Yesus ya, ketika dia lahir, dia nggak mau dilahirkan dengan keadaan seperti itu, tetapi dia tidak bisa memilih, nggak mau, saya nggak mau lahir dari keluarga Musa, dari mama Musa. Yesus juga nggak mau lahir dari Maria pada saat itu pada terjadi pembunuhan. Nggak bisa, karena itu semuanya adalah
sudah ketetapan Tuhan atas hidup Musa dan atas bayi Yesus waktu itu. Nah, demikian juga dengan hidup kita semua, adik-adik semua ya. Kita percaya kita yang lahir dari keluarga yang berkecukupan, bersyukur. Dan kita yang lahir dari keluarga yang sederhana, kita juga harus bersyukur. Dimanapun kita dilahirkan, dari keluarga mana, kita nggak bisa milih. Saya mau lahirnya dari anaknya Papi Robi aja. Saya mau lahirnya dari anaknya Mami Lalan aja. Nggak bisa. Karena itu semua sudah ketetapan Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan atas kita di mana kita dilahirkan. Dan semua orang itu tidak akan sama, ya. Bahkan tidak akan sama dari setiap kita masing-masing. Ya, Papi Robi juga sama, nggak bisa lahir dari keluarganya orang kaya aja, nggak, ya. Saya mau lahir dari anaknya presiden, nggak, ya. Tetapi Tuhan sudah menetapkan kita masing-masing dimanapun kita lahir, dimanapun negara yang kita diami, dimanapun kota dimana kita diami. Sama seperti halnya Musa. Kalau Musa boleh memilih, Musa nggak mau lahir pada zaman Raja Fir'aun berkuasa untuk membunuh banyak bayi-bayi, ya. Tetapi Musa menerima karena itu sudah ketetapan Tuhan atas setiap pribadi lepas pribadi, atas setiap manusia yang ada di dunia ini, termasuk Fir'aun, termasuk Tuhan Yesus, sama, ya. Tetapi kita harus bersyukur dengan apa yang kita saat ini jalani, ya. Kita lahir dari keluarga yang diberkati ataupun kita lahir dari keluarga yang sederhana. Kita patut bersyukur, kita harus bangga dimanapun kita dilahirkan, dimanapun keluarga kita berada, ya. Kita bersyukur punya papa mama, kita bersyukur punya kakak adik, ya. Keluarga yang harmonis, kita bersyukur, ya. Dan kita percaya Tuhan sudah menetapkan hidup kita dimanapun kita ditetapkan. Ya, kita harus bersyukur, percaya bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita. Dan kita percaya Tuhan juga punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, mari adik-adik semua, kita harus bersyukur. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk bersyukur dimanapun kita ditempatkan. Dimanapun keluarga kita ditempatkan. Entah itu kita ada di dalam keluarga yang diberkati Tuhan ataupun kita yang dalam keadaan keluarga yang sederhana, ya. Kita bersyukur karena Tuhan senantiasa menopang hidup kita, karena Tuhan senantiasa menolong hidup kita dimanapun kita ditempatkan, ya. Kita tidak bisa memilih. Kita nggak mau mau jadinya orang kaya aja, kita nggak mau jadi orang Cina aja, nggak bisa. Karena itu sudah ketetapan Tuhan. Kita lahir di mana kita ditempatkan, Tuhan punya rencana atas hidup kita. Kita patut bersyukur dengan keadaan keluarga kita juga, ya. Puji Tuhan, firman Tuhan cukup sampai di sini. Mari kita mau berdoa untuk setiap firman Tuhan yang sudah kita terima. Ingat, ya, kita harus bersyukur dengan keluarga yang kita miliki sekarang, ya. Tapi sebelumnya ada ayat emasnya. Mazmur 139 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Puji Tuhan. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada malam sore hari yang indah ini Tuhan, kami sudah belajar untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Dimanapun kami dilahirkan, dari keluarga apapun, dari keluarga kakak adik orang tua kami percaya Tuhan, Engkau yang menempatkan kami di tengah-tengah keluarga ini. Dan kami bersyukur Tuhan, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Tuhan, terima kasih. Berkati papa mama kami, berkati kedua orang tua kami, berkati kakak adik kami Tuhan, berkati kami juga Tuhan. Dan kami percaya sore hari ini Tuhan, ajar kami untuk melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, untuk kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami terima, yang sudah kami dengar Tuhan. Kami bukan hanya sebagai pendengar, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai ketemu lagi ya. Tuhan berkati adik-adik semua. Bye-bye.